Ya, sejak disahkan pada Senin petang lalu, pembahasan tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini juga meramaikan lini masa media sosial. Lalu seperti apa dan juga bagaimana narasi mengenai RUU Cipta Kerja di media sosial? Kita akan langsung berbincang bersama Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia yang sudah siap nih sepertinya. Halo Mas Fahmi, selamat malam, apa kabar? Bisa mendengar suara kami? Iya, selamat malam Mbak. Iya, Mas Fahmi. Iya, ini ramai sekali ya tagar di media sosial membahas RUU Cipta Kerja ini, bahkan sampai hari ini masih menjadi trending nomor 1 dunia bahkan ini. Kalau dari analisis Anda, Mas Fahmi, apa saja yang diperbincangkan di media sosial terkait Omnibus Law ini? Ini kalau kita lihat ya, pada awal tanggal 4 Oktober, itu pertama kali setujui supaya itu masuk ke paripurna. Itu mahasiswa dan aktivis mencoba untuk naikkan, tetapi trennya belum terlalu tinggi. Itu baru tinggi setelah tanggal 5 Oktober, pada saat DPR selesai mengesahkan, baru naik itu. Dan itu yang mendrive adalah teman-teman dari K-popers. Ya. Sebagian dari mereka sudah paham, ya. Sebagian mereka ada yang baru membaca, ya. Dan banyak sekali itu kalau dilihat dari profil usianya, itu usia 18 tahun ke bawah. Ya. Artinya mereka kan dari SMP juga ada, SMA juga ada, ya. Dan itu menarik, ya. Karena mereka kemudian bertanya kepada orang tuanya, membaca di media sosial. Begitu mereka sepakat, mereka mengisi petisi ya untuk penolakan RUU itu, undang-undang itu. Kemudian mereka mengangkat tagar-tagar. Jadi mereka lihat apa yang menjadi perdebatan, ya. Misalnya ada dari akademisi, dari Bukat UGM misalnya, itu membuat satu tren, ya, menjadi satu tweet yang bagus penjelasannya. Mereka retweet, ya. Mereka kasih komen, terus kemudian selalu dikasih dengan tagar. Mereka udah siapin tagar. Kemudian di copy paste, ya, di copy paste, sehingga itu menjadi tagar internasional. Gitu. Oke, nah tadi berbicara mengenai tren, Mas Fahmi, ini sejak disahkan itu trennya hingga hari ini seperti apa? Hari ini masih naik terus ya percakapannya tentang Omnibus Law itu, dan tagarnya berubah-ubah ya. Kalau sebelumnya itu adalah penolakan saja, mosi tidak percaya, kemudian sekarang masuk ke STM mulai melawan ya, gugat UU Cipta Kerja dan seterusnya. Jadi tagarnya seputar itu, penolakan kepada DPR dan kemudian RUU undang-undang ini juga itu. Oke, nah lalu dari data yang Mas Fahmi dapatkan begitu dan juga analisis tentunya, emosi yang ditampilkan dari tagar-tagar itu seperti apa dan juga lokasi sebarannya itu di mana saja? Kalau rentang usia tadi ada yang sudah mulai termasuk di bawah 18 tahun begitu. Lalu bagaimana juga dengan profesi dan khususnya keaslian dari akun-akun yang berpartisipasi, Mas? Jadi kalau saya lihat ini ya, ada jaringannya itu ada menarik ya. Mereka mengangkat satu tagar, dan tagar itu ada puisi ya, puisinya Wiji Tunggul ya, Wiji Tunggul. Di mana di situ dinyatakan bahwa kalau seandainya aspirasi ditutup, maka tidak ada satu kata lagi yaitu lawan. Ini menarik buat saya karena mereka ini anak-anak muda ini kok bisa memahami ya, ikut gagasan yang dibawa oleh Wiji Tunggul itu. Dan dari situ mereka cukup natural ya, ketika saya lihat. Ya, mereka membuat jaringan yang tidak mungkin dibuat oleh robot misalnya atau buzzers karena menyebar luas sekali ya, dan kalangan mereka, kalau mereka dari pelajar itu mereka sudah paham. Kemudian dari pelajar mereka banyak tanya ke orang tuanya ya, dan mereka yang sudah lulus itu ada juga bilangnya, ini kan kami dulu mahasiswa ya, ada mahasiswa dari hukum, ada dari kedokteran, ada kalau tidak pakai avatar mereka sehari-hari kadang menjadi engineer dan seterusnya. Jadi ini beragam, cukup membuka mata kita sebetulnya, yang selama ini kita menganggap katakan K-popers itu mereka hanya avatar Korea saja, sukanya dengan hal-hal yang sifatnya Korea. Ternyata enggak, di balik itu mereka manusia biasa ya, sama dengan kita gitu ya. Kayaknya dia membedakan antara gambaran dia yang suka dengan hobi dengan Korea ini dengan hal-hal sifatnya politis. Ya. Ketika bicara sama politik, mereka biasanya pakai tagar yang wajah yang lain biasanya. Tapi sekarang enggak. Mereka sama-sama meskipun menggunakan avatar Korea bicara dengan soal politik ini. Dan emosinya rata-rata mereka angry ya, marah gitu ya. Dengan kondisi ini, menolak karena dia lihat mereka tidak membaca semuanya. Banyak dibilang bahwa ini pasti belum baca semua, kan ada 900 halaman ya. Dan mungkin juga
nggak tahu semua anggota DPR pun yang mengesahkan juga belum membaca ya. Tapi mereka melihat dari kajian-kajian dibuat oleh akademisi, jadi mereka tahu di situ bahwa ada yang masalah. Ketika ada yang masalah, kemudian mereka mencoba untuk mengangkat itu isunya. Ya, K-popers ini tadi Anda sebutkan adalah salah satu yang berpartisipasi untuk mengangkat berbagai tagar ini di media sosial hingga membawa ini menjadi trending nomor 1 di dunia. Lalu apa atau bagaimana cara membedakan akun-akun yang memang K-popers atau dengan buzzer gitu Mas yang berpartisipasi dalam mencuitkan tagar-tagar ini? Ya betul, ini salah satu menjadi concern juga pertanyaan. Benar nggak sih sebetulnya itu orang-orang betulan ya, K-popers betulan bukan buzzer. Dan di antara K-popers sendiri sebetulnya mereka bisa deteksi, oh ini buzzer ini. Mereka mencoba menggunakan avatar dari K-popper gitu ya. Yang membedakan itu ini, kalau avatar bisa diubah, tetapi interaksi itu kan bisa dilihat dari timeline. Mereka harus benar-benar misalnya berinteraksi dengan sesama K-popers. Mereka harus bicara soal kesukaan tentang hobi dengan bandnya, dengan fandomnya dan seterusnya. Dan itu kan bisa dilihat dari timeline. Kalau mereka punya akun yang pura-pura menjadi K-popers baru muncul, dari timeline nggak mungkin bisa seperti itu ya. Mereka harus membuat histori sejarah dia seperti itu dulu. Ya. Dan kalau di jaringan SNA, Social Network Analysis, seperti yang saya lihat di belakang ini sebetulnya dari jaringan percakapan tentang Omnibus Law ini. Ya. Kalau ada yang bukan K-popers asli, tapi sifatnya buzzers atau robot, biasanya ngerumpi. Ya. Mereka hanya berinteraksi di antara mereka sendiri, itu akan keluar dari jaringan. Ya. Akan ada di pinggiran, tidak berinteraksi dengan sama K-popers yang lain. Itu. Oke, berarti kalau yang terasing itu bisa dikatakan sebagai buzzer karena tidak masuk ke dalam jaringan saling interaksi antara K-popers begitu ya Mas ya, itu yang membedakan begitu kalau dari datanya begitu ya? Ya itu dari salah satu menggunakan social network analysis. Yang kedua dari apa yang mereka bicarakan sendiri. Kalau tiba-tiba bicara soal politik, ya, entah itu mendukung Omnibus Law atau mungkin menolak Omnibus Law, ya. Kalau akun baru muncul kemudian bicara seperti itu saja, kita bisa curigai bahwa itu bukan akun K-popers. Gitu. Oke, baik Mas Fahmi, nah terkait fenomena ini yang bisa sampai trending nomor 1 di dunia, ini sebenarnya apa yang membuat ramai, caption kah, atau hashtagnya, atau tautan link yang disertai gambar ataupun video dari postingan atau cuitan satu akun, Mas? Ya, sesuatu bisa menjadi trending, baik itu nasional ataupun internasional, itu ada beberapa syarat ya. Pertumbuhannya harus sangat tinggi, oleh jumlah akun yang sangat besar dan sebaran luas mereka di mana-mana ya. Jadi kebanyakan di Indonesia, di seluruh Indonesia, ada juga sebagiannya di Korea juga itu akun-akun ini dan orang Indonesia juga. Bahkan yang di Korea itu bahkan bukan orang Indonesia, itu yang di Korea juga ikut meramaikan tagar ini. Jadi yang diangkat itu tagar, teks saja, tidak banyak gambar yang mereka share. Yang dilakukan itu kebanyakan adalah oke, misalnya ini ada akademisi, dia membuat satu thread, mereka ngasih komentar, kopas-kopas aja. Yang isinya banyak tagar, makanya kita lihat kan banyak tagar yang 1, 2, 3 tiba-tiba trending bersama-sama kan. Nah ini yang bisa membuat menjadi trending nasional kemudian juga internasional. Dan yang kedua, ini ada beberapa statement yang saya melihat. Biasanya setiap hari itu selalu ada tagar K-popers ya. Tapi beberapa hari tidak muncul tagar K-popers karena di antara mereka ada kesepakatan, oke, kita stop tidak ngangkat satu tagar K-popers. Kita bela apa yang ada masalah di Indonesia itu, karena kawan-kawan mereka yang di internasional pun juga ikut bantuin kan. Jadi mereka semua mengangkat tagar yang setelah disepakati, yaitu tagar-tagar yang kita lihat di dalam trending topik beberapa hari ini saja. Ya. Oke, lalu dan ada satu semangat itu kadang mereka bilang gitu. Nah, ini semangat apa itu Mas? Oke, anggap aja ini seperti wajib militer gitu. Oh gitu. Oke, nah ini berbicara mengenai semangat ini bagaimana kemudian reaksi netizen ini melihat trending nomor 1 di dunia dan juga K-popers yang ikut berpartisipasi dalam mencuitkan tagar-tagar ini, Mas? Sebenarnya sangat positif, saya kira. Sangat positif dari para netizen, ya. Dan banyak juga orang tua yang melaporkan bahwa anak-anaknya juga tiba-tiba kenapa pada banyak bicara soal politik ini. Jadi mereka terbuka, ya. Selain kalau katakan mereka awalnya nggak paham, sekarang menjadi aware, ya. Awareness-nya itu meningkat di antara anak-anak muda ini tentang kondisi politik yang ada di Indonesia. Ini sangat penting.
Dan memang ada yang mengkritik mereka, yang menyatakan bahwa hanya bisa mengangkat tagar saja, tidak paham isunya, belum membaca gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah awareness ya, karena mereka adalah yang akan meneruskan masa depan Indonesia, sehingga sebagian dari mereka mungkin ada niat untuk membangun Indonesia lebih baik ya. Itu. Oke, baik. Nah, ini berarti tren yang bisa dikatakan positif karena meningkatkan awareness juga begitu ya terhadap situasi apa yang terjadi saat ini di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected.